Bismillahirrahmanirrahim. Iya orang ngabahas syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat. Beda tuh? Beda. Syarat sholat sebelum masuk kepada sholat. Apa saja syaratnya? Ada 5. Kalau di kitab Syarafitin syarat sahnya sholat sama Fathul Mu'in juga. Tapi kalau di Fathul Qorib ini syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat. 5 syarat tersebut, yang pertama toharatul a'dha'i, suci anggota, minal hadasi, dari beberapa hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Yang pertama suci anggota, seluruh anggota dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa toharatun najasi, lan bersih dari najis. Hadas najis itu beda. Kalau najis biasanya dari luar, ada najis di tempat, ada najis di sekeliling, itu najis. Kalau hadas dari diri kita, hadas besar maupun hadas kecil. Alladzi la yufa, yang tidak dimaaf, anhu, dari najis tersebut, di mana pisaubin, di pakaiannya. Kalau ada najis itu tidak bisa dimaaf kalau di kitab ini, tapi tergantung lihat najisnya. Kalau kita sudah berusaha, sudah mengecek, pas kersolat katiban najis, ya tamang harus dimaaf. Awalnya syarat mau masuk sholat tuh harus siap-siap dulu kitanya, berhati-hati, lihat dulu dari pakaian, sarung, peci, takut ada najis, kotoran, itu namanya siap-siap mau masuk sholat. Tapi kalau sudah sholat, kita masuk sholat udah selesai, taunya ada najis ini jatuh, itu sudah dimaaf. Wabadanin, dan badan, lihat takut ada kotoran di pakaian. Wa makanin, dan tempat. Wa sayadkurul musonifu, dan telah berkata siapa Imam Musonif, pengarang kitab ini, harus diteliti dahulu sebelum masuk pada waktu sholat, pada tempat sholat, tak mau sholat, karena itu ngaruh. Sering ngecek dulu kita Mas Tasib sebelum ibadah. Jarang ya. Udah yakin kayaknya. Yakin. Kalau di fikih mah perlu kita lihat-lihat dulu. Khawatir takutnya namanya lemari ada cacak lewat pan, kita rasa ninggalin kotoran. Nah, itu yang pertama, bersih anggota dari hadas dan najis. Yang kedua, wasani satrul aurat, yang kedua menutupi aurat. Apa sih yang ditutupi aurat ini? Kalau di sini tambahnya launil aurat, yaitu warna dari aurat. Kalau nutupi mah gampang, pakai baju nananus, tapi warnanya itu loh. Contoh kita pakai pakaian transparan, kan itu sudah nutupin sih, tapi ketembus warnanya, itu batal juga, dosa. Nah, itu yang dimaksud launil aurat. Kalau di sini warna rupa dari aurat itu kalau masih kelihatan tidak sah. Launil aurat. Kalau cuma satrul aurat, nutupi aurat gampang. Kalau cuma nutupin aurat aja. Tapi apa yang ditutupi nih? Warnanya, rupanya itu. Ingdal kudrati, nalikane mampu, apabila mampu. Walau kana syahsun kholian, senajan seseorang tidak mampu atau darurat, au fi zulmatin, di dalam kegelapan,
Pain aziza, maka kalau apes itu kalau sendiri, ansatriha dari menutupi aurat, sholat orang tersebut arian dengan telanjang, wala yumi'u dan tidak isarah orang tersebut birrukui wasujud dengan ruku dan sujud, bal tetapi yutimuhuma nyempurnakan orang tersebut kepada ruku dan sujud, wala i'adah dan tidak mengulangi alaihi terhadap orang tersebut, wayakunu satrul aurat dan tidak menutupi aurat. Nah, yang dimaksud kitab ini kecuali kalau sholat sendiri dalam keadaan gelap sendiri. Ada jamaah atau orang nggak punya sama sekali pakaian, boleh sholat telanjang dengan syarat satu, kalau di jamaah nih. Tapi kalau sekarang nggak ketemu lah. Ini nerangin kalau di satu desa nggak punya pakaian, satu orang rumah itu sholat berjamaah, boleh telanjang dengan syarat ketika ruku harus mejem, menggelapkan matanya dan tidak boleh isyarat. Dengan apa menutupi aurat? Bilibasi tohirin, dengan pakaian yang bersih. Tohirin itu bersih. Kalau dengan pakaian mah tidak dengan lapat tohirin, bebas meren. Pakai gawe bisa, pakai sholat. Berhubung di sini kalimatnya tohirin yang bersih. Beda dengan sholat ketika kotor, kayak musim hujan karena becek. Kita sudah di rumah bersih pedahal, itu mah belok, terusin aja karena keadaan. Yang aneh musim tebecek tenawan belok. Yang aneh itu ke masjid nggak becek nggak apa, belok hendemna sarungna sukuna nu aneh. Tapi kalau di musim becek lihat kotor itu nggak apa-apa, karena darurat di sekitarnya itulah yang bisa membawa dia. Ketimbang sholat jamaah apa di imah kurang abdol sorangan dia yang berjamaah gak becek hujan berangkat bae jasmani kamu sholat jajadug tenanaon so eta jasmani wayajibu dan wajib satruha menutupi aurat aidon juga. Aidon itu juga, kalau di Jawa di itu aidon halementong. Pigoiri sholat, di dalam selain dari luar sholat. Wajib berarti kita di luar dari sholat itu wajib menutupi aurat. Laki-laki batasnya dari mana sampai mana aurat itu. Perempuan batasnya dari mana sampai mana. Di luar sholat pun wajib kita menutupi aurat. Galeh mah. Iya mah orang mah muka baju setuntang teng-teng di gudang lempar padahal itu aurat. Kesangan. Harus. Ada pun pakai kaos cangklek ya, tapi tenanaon kaos cangklek karena aurat lalaki mah di boxer sampai ke dengkul. Pakai kaos cangklek dong. Nu pakai baju. Bahkan namun di kitab lain mah ketika kita bertemu aja laki sama laki, kalau sudah ngelihat aurat laki-laki juga itu haram hukumnya. Tuh. Dosa dalam arti coba ge temuin itu. Bahkan ketika mandi tuh santri, kalau santri kena tuh mandi babarengan ge harus pakai satrul aurat, pakai tutup pakai apa babasahan kalau ini mas sekarang. Dan makruh kalau kita mandi melihat aurat kita sendiri, barang kita sendiri mas, makruh itu. Terus gimana kalau kita mau bersihin aja dia? Nah itu bersihin aja pakai ini. Kira-kira gitu. Maksudnya itulah di situ kita pakai satrul aurat. Nah pakai basahan kan membersihin kan gak kelihatan sih.
paling ngerasa doang. Kalau telanjang makruh, kita mandi telanjang makruh walaupun sendirian. Itu Sendirian Sendirian kamu lihat tuh. makruh. Terus besok lagi jangan. Anin nasi dari sekitar manusia. Wafil kholwati dan di dalam keadaan lagi sepi. Tuh. Illa lihajatin kecuali karena kebutuhan. Kecuali hajat. Min iktisalin dari contohnya seperti mandi wanahwihi dan seumpamanya mandi. Kalau di sini mah nggak apa-apa, tidak menutupi aurat. Dengan dua tadi ini, ketika waktu sendiri, waktu sepi, harudang di jero kamar, muka baju eta teu naon. Dan di waktu sepi, dan ketika membutuhkan hajat, mau ke kamar mandi, itu nggak apa-apa. Wa amma satruha dan adapun menutupi aurat an nafsihi dari dirinya sendiri fala yajibu maka itu tidak diwajibkan lakinahu yakrahu dimakruhkan tuh dimakruhkan najruhu memandang dirinya itu sendiri kita mandi nggak pakai apa-apa memandang itu makruh tapi tidak diwajibkan juga kita menutupi cuma makruh soalnya orang malah untuk telanjang kan kurang abdol tah disingdakinda aya nu ninggaleun gimana caranya itu pakai basahan pakai celana bola sarung basah. Wa auratu zakari dan adapun aurat jakar itu lelaki atau lelaki wong lanang tah ma diantaranya baina suratihi diantara puser warukbatihi dan dua dengkulnya itu aurat laki-laki. Wakadal amatu dan sama seperti amat itu ya orang yang merdeka. Wa auratul hurrah dan adapun aurat orang yang merdeka bisolati di dalam sholat masiwa ikut yaitu perkara yang menutupi semua selain dari wajhiha wajahnya orang merdeka dalam arti perempuan wakafaiha dan dua telapak tangan wadon merdeka wadon perempuan kalau perempuan mah beda semuanya dari kaki sampai ke atas kecuali muka dan telapak tangan itu di dalam sholat ini cuma segitu. Zohiron luarnya, wabatinan dan dalemannya. Tuh awas lihat mau kenanya juga tuh. Takutnya mau kenanya mau kena putih mentang-mentang sunnah, tapi carang. Transparan. Itu wajib kita memakai daleman lagi. Perempuan itu. Perempuan pakai jeroan deui. Tapi kalau lelaki pakai sarung kan ada sih sekarang yang sarung transparan itu gimana? Ya itu kalau seandainya kelihatan dari rupanya atau kulitnya dalemannya itu tidak sah. Sama seperti sarung kalau kena rokok kan bolong tah. Iya. Tapi kalau kita inisiatin pakai daleman celana itu nggak apa-apa. Dan walaupun bolong sedikit itu masih dimaaf. Kecuali besar sagede jebung kadel kulitna eta geus batal tapi kalau kecil masih kelihatannya gelap itu si bolong itu nggak apa-apa ilal kuaini sampai pergelangan dua sampai sini nih kalau perempuan yang merdeka
Di sini merdeka semua, tidak ada tawanan. Ama auratul hurrah, adapun aurat merdeka. Kharija sholati, di dalam selain sholat, tajami'u badaniha, maka semua dari badannya si hurrah tersebut harus ditutupi. Wa auratuha fi khulwati, dan aurat ketika waktu sepi atau sendirian, kazakari kayak orang kazakari kayak laki-laki, wal auratu fil khulwati, di dalam sendiri, kazakari itu kayak laki-laki. Contoh, kalau perempuan mah semua kalau di luar sholat itu semua dalam arti auratnya itu badan laki-laki, perempuan. Dari kaki sampai ke atas, kecuali Muka dan tangan. muka sama telapak tangan. Beda waktu kalau sepi. Kalau lagi sepi, perempuan itu nggak apa-apa, kayak laki-laki. Dalam arti dalam rumah Ya. pakai Hawaii doang. Dalam arti lagi sendiri ya, Ya. itu boleh. Tutup kamar gitu ya. Itu kamar, itu boleh. Kalau lagi sendiri, khola, menyepi, menyendiri, itu boleh. Wal auratu lugatan, yang namanya aurat di dalam lugot, arti dari lugot itu nafsu kurang, watut liku, dan diucapkan sar'an munggusara, yaitu menutup satrul, yang namanya aurat. Mengurangi dari mata mungkin, sebab maksiat itu terjadinya dalam melihat. Kita melihat itu biasa baik ya, tadina entah pakai kerudung kan kadang biasa baik lah, lewat dari pakai tank top Sungguh tuh ngomong gitu. aurat itu tutup, menutupi. Wasalisu, yang pertama tadi apa syarat sahnya sholat teta jasmani? Pertama tadi bersih dari bersih anggota dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga al-wukufu ala makanin tohirin. Yang ketiga berdiri di atas tempat yang bersih atau yang suci. Syarat sahnya sholat, berdiri di atas tempat yang bersih atau suci. Di kitab lain, bersih dari tempat harus bersih. Ini mah berdiri jumeneng, sebab berdiri itu beda-beda. Di musola tah, nek di imah tah, mentang di imah nanaon eta mah pikeun di musola doang nu bersih mah. Sarua bae. Di rumah ge harus bersih. Sejadahnya yang khusus. Namun aya krikilan tak mah. Beda. Eta nu ngaranna krikil eta, lamun urang ngen kena istilahna di sekitar ieu teu naon. Lamun di bersihan masih aya krikil. Tapi lamun geus istilahna kabawa atau nutupan tina syarat rukun salat di antarana sujud eta batal. Sah deui salatna. Fala tasihu salatu, maka tidak sah salat seseorang yulaki ba'du badani auli basihi najasatun, yang ketempelan dari separuh badan atau pakaiannya tersebut najis. Tidak sah sholatnya kepada seseorang apabila dari bagian anggota tubuh ataupun pakaian tertempel najis sedikit saja. Tidak sah sholatnya, berarti tidak diterima. Makanya di situ kita artinya tahu fikih, yaitu bersihin dulu sekitar. Lihat dulu. Kudu aya marbot sih di musola eta suada. Iya. Ganang, Keprikan eta. Kamari keprikan eta udah. Luar biasa eta, Bos. Mahalna gede dah. Mau atuh lain gede-gede deui, moal kabayar. Mas kawin jeung bidadari.
Pikiamin di dalam berdiri, au qu'udin atau dodok atau lagi duduk. Au rukuin atau ketika ruku, au sujudin atau ketika sujud. Itu harus bersih. Yang ketiga dan yang keempat, warabi'u ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu. Itu yang keempat, syarat sahnya sholat itu yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Berarti kalau kita sholat di luar dari waktu yang sudah ditentukan berarti tidak sah. Harus ciri-cirinya masuk waktu itu kahiji ajan. Tapi ajan kudu ulah ajan dohor jam 2 antara jam 10. Eta ngajak ka neraka eta. Itu bukan ngajak sholat. Ada di Sukamandi. Sukamandi. Ciri-cirinya masuk waktu itu dengan ajan. Tuh, yang kelima, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat, mengarah kiblat. Ail ka'bati, tegasnya Ka'bah. Awas disingkat mujil umbul pasir, usuli fardu zuhri, arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah. Nah, di situ aya eta sah seuneu Ka'bah. Sumiat dan dinamai mustaqbilal kiblah tersebut qoblatan karena mengarah. Qoblatan itu karena mengarahkan diri ketika sholat menuju Ka'bah. Li'annal musolliya, karena sesungguhnya orang sholat itu yuqabiluha, harus madhab, harus berarah, wa Ka'batan, terhadap Ka'bah. Lartifaiha wastiqbaliha, menghadapkan dalam arti sholat menghadap kiblat itu syaratnya bisodri, dengan dada. Syarat menghadap sholat atau menghadap kiblat itu bisodri, dada yang disyaratkan, bukan semua. Kuma cina kalau takut ada orang yang gini kan, ayo apa maafnya ngomong ini ya, bongkok. Syaratnya dada yang pas dengan kiblat. Syaratnya dada. Mana takutnya ada satu kampung yang di sini mau harus sebelah sini, ini harus sebelah sana. Kita juga punya inisiatif sendiri. Kita ikutin aja sejadah. Di mana ya? Kita tanya. Ini di sini mana? Sana. Kita punya inisiatif. Dalam arti kita sudah pas. Oh, sana ini kurang. Jangan semua yang pengkol. Gini aja. Si ini, si dada, pengkolan sedikit. Wa yajuzu tarku, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat fi sholati, di dalam sholat. Boleh meninggalkan kiblat di dalam sholat, boleh. Fi halata ini, di dalam dua tingkah. Boleh meninggalkan, tidak mengarah kiblat, tetapi ada dua tingkah. Fi sidatil khauf, pertama sholat ketika takut. Itu boleh. Sholat ketika takut. Dalam arti waktu itu tuh, zaman dulu itu boleh dipakai. Ada peperangan, satu menghadap sana, satu menghadap sana, itu boleh dipakai. Tidak harus menghadap kiblat, walaupun karena itu syarat sahnya sholat. Tapi kalau sudah ada dua tingkah ini, itu boleh melanggar. Dan yang kedua, wapinapilati pisapari ala rohilati, dan kedua orang yang sholat di perjalanan, di kapalku.
kan tidak ini itu boleh. Kau di waroku budabati di satu perjalanan layajibu dia tidak tahu akan arah kiblat, tak tahu benar. Nah itulah syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, bersih anggota dari hadas dan najis. Dan kedua, menutupi aurat. Ketiga, bersih tempat dan Suci. bersih tempat. Dan keempat, mengetahui waktu. Dan kelima, ngadep kiblat. Itu 5 syarat sahnya sholat. Faslun fi arkani sholat, dalam terkun rukun sholat. Wallahu a'lam. Wa qala wallahu a'lam.